Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Alivia Prabowo, mahasiswa Kebidanan S1 Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Nah, apa sih itu Big Data sendiri? Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Nah, Big Data juga merupakan kumpulan-kumpulan data yang sangat besar dan kompleks yang sulit disimpan dan diproses menggunakan alat manajemen database biasa. Nah, karakteristik dari Big Data itu sendiri yang pertama ada volume. Big Data memiliki volume yang sangat besar. Kemudian ada veracity atau kebenaran, inkonsistensi dan ketidakpastian data. Yang ketiga ada velocity, artinya kecepatan. Big Data mempunyai kecepatan tinggi akumulasi datanya. Yang keempat ada value atau nilai, ekstrak data yang sangat berguna. Dan yang terakhir ada variety atau variasi, format data yang berbeda dari berbagai sumber. Nah, ukuran dari Big Data itu sendiri dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang terkecil kita sebut biasanya bit dan yang terbesar biasanya disebut yottabyte. Jenis atau tipe data. Yang pertama ada data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama ada data yang terstruktur. Contohnya ada Oracle. Yang kedua ada data semi terstruktur. Ada files, contohnya XML, dan yang tidak terstruktur, contohnya file web service, seperti SMS, chat, Twitter, Facebook, email, dan lain-lain. Nah, penggunaan Big Data pada healthcare yang pertama, untuk historik pasien data, kemudian buat CRM data, fitness trackers, persis data, demographic, transaction atau database, EHR data, dan yang terakhir untuk research data. Nah, kegunaan Big Data itu sendiri yang pertama buat communication, di mana pada tahun 2020 setiap orang akan memiliki 7 perangkat yang terhubung. Kemudian buat medical. Pengungkapan data medis adalah sumber data yang kedua paling banyak dilanggar. Yang ketiga ada industrial, di mana proyek akan meningkat dalam perangkat mesin ke mesin yang terhubung ke depan. Yang keempat ada vehicle atau kendaraan. Sekitar 23,6 juta mobil memiliki akses internet dari tahun 2016 dan meningkat dari 8,7 juta di tahun 2010. Yang terakhir ada retail, di mana kita bisa menggunakan online shop dalam berbelanja. Selanjutnya ada tahapan Big Data Analytics. Yang pertama ada identifying problem, di mana mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada designing data requirement, kita merancang kebutuhan data. Yang ketiga ada pre-processing data, pra-pengolahan data. Yang keempat ada performing analytics over data, melakukan analitik atas data. Yang kelima ada visualizing data, di mana di sini kita memvisualisasikan data. Nah, analisis deskriptif. Apa sih yang terjadi sekarang berdasarkan data yang masuk? Alat Google Analytics adalah contoh terbaik untuk analisis deskriptif. Sebuah bisnis mendapatkan hasil dari server web melalui alat membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan memvalidasi apakah kampanye promosi berhasil atau tidak berdasarkan parameter dasar seperti tampilan halaman. Yang kedua, ada predictive analysis, analisis deskriptif. Apa yang terjadi sekarang berdasarkan data yang masuk? Alat Google Analytics adalah contoh terbaik untuk analisis deskriptif. Sebuah bisnis mendapatkan hasil server. Yang kedua ada predictive analysis. Apa yang mungkin terjadi di masa depan? Misalnya, Southwest Airlines menganalisis data sensor pada pesawat mereka untuk mengidentifikasi pola
yang menunjukkan potensi kerusakan, sehingga memungkinkan maskapai penerbangan melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum jadwalnya. Yang ketiga ada preskriptif analitik. Analitik preskriptif. Tindakan apa yang harus kita ambil? Mobil self-driving Google adalah contoh sempurna dari analitik preskriptif. Ini menganalisis lingkungan dan memutuskan arah yang akan diambil berdasarkan data. Yang keempat ada diagnostik analitik. Analisis diagnostik. Mengapa itu terjadi? Untuk kampanye pemasaran media sosial, kita dapat menggunakan analisis diagnostik untuk menilai jumlah postingan, mention, pengikut, penggemar, tampilan halaman, ulasan pin, dan lain-lain, dan menganalisis kegagalan dan tingkat keberhasilan kampanye di tingkat fundamental. Yang terakhir, Big Data Analysis Tools. Seperti ada data analysis platform, data storage and processing platform, ada messaging system, data warehousing, log analysis platform, software integration platform, real-time processing, dan yang terakhir ada NoSQL database. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.